Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Citra Kartika dengan NIM 12021833666. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan pembelajaran di sini ada 5. Yang pertama, menjelaskan tujuan dan elemen model desain. Yang kedua, identifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML. Yang ketiga, membuat tampilan diagram komunikasi model desain. Yang keempat, identifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML. Dan yang terakhir, kelima, buat model tampilan diagram urutan model desain. Model desainnya bisa seperti kalian lihat pada gambar. Untuk selanjutnya ada memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan atau kasus penggunaan dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut, yaitu diagram urutan, diagram komunikasi, atau sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi. Diagram ikhtisar interaksi, kombinasi diagram aktivitas dan urutan fragmen diagram. Diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sepotong skenario satu kasus penggunaan. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan juga subsistem. Analisis kekokohan. Analisis kekokohan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang diperlukan dalam model desain. Selanjutnya ada membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem, seperti gunakan kasus dan juga model domain. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen batas atau UI, komponen layanan, dan juga komponen entitas. Analisis kekokohan. Masukan untuk analisis kekokohan yaitu kasus penggunaan skenario untuk kasus yang digunakan, juga kasus penggunaan diagram aktivitas, dan juga model domain. Keluaran dari analisis kekokohan yaitu model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary service dan komponen entity. Komponen batas. Kelas batas digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Interaksi layar UI, sensor, antarmuka komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi. Setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen layanan. Kelas kontrol mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Seperti misalnya mengkoordinasi aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Komponen entitas. Kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya terkait dengan objek domain, sebagian besar entitas GG. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Menjelaskan proses analisis kekokohan. Yang pertama, pilih kasus yang digunakan. Buat diagram komunikasi atau diagram urutan atau diagram sequence yang memenuhi aktivitas kasus yang digunakan. Identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan kasus yang digunakan. Gambarkan asosiasi antara komponen-komponen ini. Beri label pada asosiasi dengan pesan. Konversi diagram komunikasi menjadi diagram urut atau sebaliknya untuk tampilan alternatif atau opsional. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut, yang bisa kalian lihat pada gambar. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya bisa kalian lihat pada gambar. Sebuah pesan dapat menunjukkan 1. Nama pesan, 2. Panah arah, 3. Nomor urut yang menggambarkan urutan pesan. Untuk panah arah, panah padat adalah pesan yang sinkron. Panah terbuka adalah pesan yang tidak sinkron. Untuk nomor urut yang menggambarkan urutan pesan yaitu daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, dan juga parameter kembali. Membuat diagram komunikasi. Pilih kasus yang sesuai, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Analisis formulir kasus yang digunakan atau diagram aktivitas untuk kasus yang digunakan. Untuk setiap tindakan dalam kasus yang digunakan,
Identifikasi dan tambahkan komponen batas. Identifikasi dan tambahkan komponen layanan. Identifikasi dan tambahkan komponen entitas. Identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Temukan metode baru, batas, layanan, dan komponen entitas. Langkah 1. Tempatkan aktor di diagram. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Langkah 2A. Identifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, dan juga jenis kamar yang diminta. Langkah 2B, identifikasi komponen layanan. Objek batas reservation UI menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Langkah 2C, identifikasi komponen entitas. Metode make reservation di objek reservation service untuk membuat objek entitas reservasi. Langkah 2D, identifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar, metode setroom menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung ditetapkan untuk reservasi. Langkah 2D, identifikasi metode tambahan untuk selanjutnya. Metode make reservation objek reservation service mengembalikan objek reservation ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation details dari objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Langkah 2D, identifikasi metode tambahan yang bisa kalian lihat pada gambar. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang great reservation. Yang pertama ada skenario primer dan juga skenario sekunder, atau kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Detail yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Contoh dua diagram komunikasi seperti yang bisa kalian lihat pada gambar. Diagram sequence. Diagram sequence berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek. Dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Buktikan lebih berguna bagi pengembang. Syarat urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Mengidentifikasi elemen dari diagram sequence, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar. Fragmen. Diagram urut mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan urutan loop, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih ditampilkan pada satu diagram, menampilkan reservasi ke fragmen diagram sequence terperinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Slide berikut ini menunjukkan contoh notasi fragmen. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar. Contoh diagram sequence. 3 diagram sequence berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari great reservation. Yang pertama ada skenario primer atau berhasil dalam satu diagram menggunakan fragment out. Skenario sekunder atau tidak berhasil di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Dan yang terakhir ada diagram sequence fragment yang menunjukkan perincian yang lebih halus untuk fragment get reservation details dan termasuk fragment loop. Contoh satu diagram sequence yang bisa kalian lihat pada gambar. Contoh 2 diagram sequence yang bisa kalian lihat pada gambar. Contoh 3 diagram sequence yang bisa kalian lihat pada gambar. Untuk ringkasan, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, dan juga diagram urutan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.